Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 18 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitur Rahman ini dalam sebuah kajian Islam tematik membahas tema Husulu ats-tsawab ilal amwat, menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Yang dimaksud dengan menghadiahkan pahala adalah seseorang muslim beramal saleh dan dari amal saleh tersebut dia mendapatkan pahalanya. Lalu pahala tersebut dia hadiahkan untuk orang muslim yang sudah meninggal. Itulah maksud dari tema kajian kita. Seorang muslim beramal saleh, lalu amal salehnya tersebut menghasilkan pahala. Pahala dia hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dari kaum muslimin, baik itu keluarganya atau bukan keluarganya. Sebenarnya tema ini kalau dilihat adalah sebuah pengharapan saja. Sebuah pengharapan saja. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang muslim, kita tidak tahu amal ibadah kita diterima atau tidak. Pada asalnya kita tidak tahu. Dan pada asalnya pula kita tidak tahu kita dapat pahala atau tidak. Tapi kita berharap agar pahalanya ada, amal solehnya diterima. Kita berharap.
Jadi nanti ada amalan-amalan yang disepakati oleh para ulama, pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ada amalan-amalan yang diselisihi pendapat para ulama di dalamnya, apakah bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal atau tidak. Semuanya ini sebenarnya adalah harapan, karena pada dasarnya kita sebagai seorang muslim berharap agar amal kita diterima, menghasilkan pahala. Pahalanya bisa kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Itu poin yang patut diperhatikan dulu sebelum memperhatikan yang lain-lain. Jadi tema ini sebenarnya adalah harapan, doa agar amal ibadah kita apapun bentuknya nanti disepakati oleh para ulama bisa dihadiahkan pahalanya atau tidak, atau diselisihkan oleh para ulama bisa dihadiahkan atau tidak, maka itu adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sudah 2 poin makna dari tema kajian kita. Kemudian poin yang kedua adalah tema kajian kita ini sebenarnya adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang ketiga, yaitu ini sebenarnya tidak ada urusannya dengan tema kita, tetapi ini penting untuk dibahas untuk memotivasi kita yang merupakan calon-calon orang mati ini, agar setelah kita mati ada amalan yang mengikuti kita. Maka poin yang ketiga adalah amalan-amalan yang mengikuti si mayat setelah matinya. Amalan-amalan yang pahalanya mengikuti mayat setelah matinya. Dan ini harus diperhitungkan matang-matang. Kenapa? Karena umur kita terbatas, waktu beramal kita terbatas. Saya beri contoh ya, orang umurnya 60, 15 tahun sebelum balik, mungkin dia belum beramal, sudah selesai. Berarti 60 kali 15 kurang 15, 45. Baik, 45 dikurangi 20 tahun. 20 tahun. Kenapa dikurangi 20 tahun? Tidur normal manusia selama 60 tahun 8 jam. Jadi sepertiga hari. Berarti kurangi 20 tahun. 60 sepertiganya 20 tahun. Kurangi sudah itu. 45 kurang 20 berarti 25. Sisa 25 tahun untuk beramal. 25 tahun tersebut kita gunakan 20 tahunnya, 8 jamnya untuk bekerja, untuk makan, untuk minum, untuk buang air besar, buang air kecil, nongkrong di kafe, main-main. Kurangi 20, sisa 5 tahun. 5 tahun diisi dengan dosa atau minimal perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalaupun hadir di kajian, tidur. Lalu kapan beramalnya kalau begitu? Ya kan? Nah, disinilah perlunya umur kedua, agar jasad kita mati tetapi ada pahala yang terus mengalir. Di situ kita perlunya umur kedua. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Sayangnya surat Yasin ini di tengah kaum muslimin dibaca tapi tidak dipelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum." Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami di hari kiamat kelak akan menghidupkan orang yang sudah meninggal, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Amal ibadah kita sekarang yang kita diberi umur oleh Allah 60 tahun tadi atau 70 tahun tadi, untuk khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari itu. 60-70 tahun. Allah tulis itu. Kami akan menulis apa yang telah mereka kerjakan selama 60 atau 70 tahun. Dan ini dia, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kalau bekasnya baik, maka akan menjadi umur kedua bagi dia. Terus mengalir pahalanya, meskipun dia sudah menjadi tulang belulang, bahkan cuma satu tulang ekor saja. Karena dalam hadis riwayat Muslim, manusia ini kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur, habis seluruh tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un minal insani illa bali, illa 'adbudz dzanab, wa minhu yurakkabu yaumal qiyamah." Tidak ada sesuatu dari manusia ketika dikuburnya tersisa kecuali akan habis, kecuali satu tulang ekor. Dari satu tulang ekor tersebut akan turun hujan kelak di hari kiamat seperti air mani mengenai tulang tersebut, kemudian membentuk tubuh kembali seperti semula. Pemandangan yang rahib, pemandangan yang sangat menakutkan. Makanya ini bicarakan kepada orang-orang yang sedang bermaksiat, perempuan-perempuan di media sosial yang sudah jual auratnya, bicarakan. Coba saat kamu goyang, mati kamu. Mati, kemudian masuk ke dalam kubur, habis. Semua yang kamu pamerkan itu habis. Cuma tersisa satu tulang ekor saja. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kecuali amal saleh. Nah, pembicaraan ini penting. Membicarakan tentang bahwa ada amalan-amalan yang pahalanya mengikuti si mayat sampai dia di alam kuburnya. Ya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika orang beriman sudah bisa menjawab pertanyaan kubur, kemudian yufsahu lahu fi qabri, dilapangkan kuburnya. Wa yuftahu lahu babun ila sama, ila jannah. Lalu dibukakan pintu untuknya menuju surga. Lalu afrishu lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, afrishu lahu ilal jannah, berikan permadani dia menuju surganya Allah. Lalu bau-bau surga masuk ke dalam alam kuburnya. Saat itu dia berdoa, ya Rabbi ajil qiyamas sa'ah, wahai Allah, segerakan dibangkitkan hari kiamat. Kaima arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku. Kata Allah, maka anak cukup, tunggu dulu, belum saatnya. Saat sudah seperti itu, dia mendapatkan nikmat kubur, datang orang. Yaji'ur rajul hasanul wajh, datang orang wajahnya bagus, tayyibur rih, baunya wangi, hasanul thiyab, pakaiannya bersih. Kemudian orang tersebut berkata kepada si mayit ini, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan yang membuat engkau senang. Abshir bima kunta tu'ad, hadzal yawmul ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang dulu dijanjikan untukmu di dunia. Kemudian si mayit ini melihat, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bi khair,
Wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Kemudian orang ini menjawab, ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Ini orang kalau sudah mikirin mati, kuburan, fitnah kubur, kemudian siksa atau nikmat kubur, sudah ini yang ada kemewahan-kemewahan ini nggak ada nilainya. Makanya saya katakan saya sering sekali ingin ketemu dengan orang-orang yang suka pamer flexing. Ente malu dong, malu. Karena yang ente pamerkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Allah. Dengan nikmat kubur nggak ada apa-apa. Kemudian orang ini mengatakan, ana amaluka salih. Ini baru teman seumur sehidup semati. Ini baru teman. Jadi kalau ada suami mengatakan kepada istrinya, engkau adalah istriku, kita sehidup semati, itu gombal. Yang benar sehidup semati amalnya. Ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali engkau sangat segera dalam mengerjakan ketaatan, sangat lambat dalam mengerjakan kemaksiatan. Itu kalau orang beriman. Kalau orang kafir atau dalam riwayat yang lain fajir yang banyak dosa, bagaimana? Maka ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur, yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa Allah. Disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian Allah berfirman, afrishu lahu minan nar. Bentangkan api neraka kepada dia. Iftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka untuknya. Di dalam riwayat yang lain, yudrabu bi hadidin baina udhunai. Dia akan dipukul dengan martil di antara dua telinganya. Yang kalau dengan pukulan tersebut, alat pukul tersebut dipukulkan kepada gunung, gunungnya akan hancur lebur. Jangan macam-macam para ikhwah. Kehidupan ada batasnya, dan setelah mati ada kehidupan lain. Itu wajib selalu kita tanamkan agar tidak tergila-gila dengan dunia, mendewa-dewakan dunia. Terutama di zaman sekarang yang zaman pungutan liar, udah nggak malu, minta itu nggak malu, bukan minta, ngerampas itu nggak malu. Yang punya jabatan ngerampas itu nggak malu. Ya hati-hati, ada kehidupan setelah kematian. Itu harus selalu tanamkan di dalam hati. Ada kehidupan setelah kematian, dan itulah puncak kehidupan. Ini cuma sementara saja. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Masuklah bau-bau busuk, nanah, muntah orang-orang penghuni neraka ke dalam kubur si fulan. Lalu datang orang. Kemudian datang orang dalam keadaan qabihul wajh, wajahnya buruk, muntinur rih, baunya busuk. Kemudian qabihus thiyab, pakaiannya buruk. Kemudian dia berkata, abshir billadhi yasu'uk. Selamat, rasakan keburukan yang engkau rasakan. Hadzal ladzi kunta tu'ad. Ini yang diancamkan kepadamu dulu. Kamu enggak ngerti sih, enggak taat sih. Lalu setelah itu mayat ini berkata, yang kafir dan banyak dosa ini berkata, mana anta? Al-wajhu fawajhuka al-wajhu alladhi yati bisyarr. Wajahmu datang dengan keburukan. Dia mengatakan apa? Ana amaluka talih. Aku amal burukmu. Fa wallah ma alimtuka illa kunta sari'an fi ma'siyatillah wa bati'an ma'an ta'atillah. Demi Allah,
Aku tidak mengenal engkau di dunia kecuali engkau sangat cepat dalam bermaksiat, sangat malas dalam mengerjakan ketaatan. Inilah kawan sehidup semati. Inilah maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengikuti mayat tiga. Maluhu wa amal wa ahluhu wa amal. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Yang akan mengikuti mayat tiga. Amalnya, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Nomor satu harta, nomor dua keluarga akan pulang setelah dikubur. Istri yang katanya sangat mencintai suaminya pulang, gak mau tidur di kuburan, nyamuk, tanah kusir nyamuk. Ya, istri yang katanya sangat mencintai suaminya, kalau dibayar, Bu, kami bayar miliaran ya Bu, agar suami Anda tidak dikubur. Oh, jangan kuburin. Itu orang yang katanya paling mencintai kita, paling semangat nguburin ente. Ya, selesai itu dunia. Apa yang menemaninya? Yang akan menemaninya adalah amalnya. Itu yang akan sehidup semati. Nah, makanya penting tema yang ketiga ini, yaitu amalan yang akan mengikuti mayat sampai di alam kuburnya. Yang pertama yaitu 3 amalan besar yang pahalanya terus mengalir. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amalu illa min thalatha. Illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah darinya amalnya. Maksudnya tidak bisa beramal lagi, tidak bisa menghasilkan pahala lagi, tidak bisa beramal lagi. Dan ini patut diperhatikan baik-baik. Kematian, Pak, tidak pandang bulu. Ada perkataan dari Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan, wal mautu la yufarriqu baina kabirin wa saghir wa baina sahihin wa marid. Kematian tidak akan membedakan antara anak kecil, orang dewasa, antara orang sehat, orang sakit. Baina dzakarin wa untha, laki-laki, perempuan. Yadkhulul maitu al-bab, kematian datang masuk ke dalam rumah, fawajada fihi man kana musinna, dia dapati orang paling tua di situ. Wa akhara maridan, dan ada yang sakit. Wa ata ila man kana sahihan syaban, tetapi dia datang kepada orang yang sehat, masih muda. Kita kan sering tuh kunjungan ke rumah kakek, nenek, dalam hati tuh, dalam hati. Ah, ini nenek sebentar lagi paling nih. Betul apa betul? Paling sebentar lagi. Paling sebulan 2 bulan kayaknya udah ada tanda-tandanya tuh. Ente mati duluan. Enggak membedakan. Dan yang lebih luar biasa lagi, beliau mengatakan wal mautu fasil baina waqtil amal wa waqtil jaza. Kematian adalah pembeda waktu untuk beramal dan waktu untuk mengambil ganjaran atas amal. Makanya terputus amalnya. Maksudnya adalah tidak bisa beramal lagi kecuali dari 3. Maksudnya pahalanya tetap mengalir. Apa itu? Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Seperti membangun masjid. Ini contoh, bukan satu batasan. Contoh, bangun masjid. Karena masjidnya dipakai, maka selama dipakai masjidnya, pahalanya terus mengalir. Ya, nanti ada hadis yang lain seperti mushaf yang dia sedekahkan, selama dibaca dia akan dapatkan pahala. Dan ada cerita menarik, Pak. Ini membuat kita semangat untuk beramal jariyah. Bapak tahu Masjid Nabawi?
Siapa yang tahu cerita? Siapa pemilik pertama tanah Masjid Nabawi? Enggak. Itu kisahnya Nabi Musa. Pemilik pertama Masjid Nabawi, kan ceritanya gini. Nabi Muhammad SAW dari Mekah, kota Madinah, singgah di keturunan Bani Amr bin Salim, Bani Salim bin Amr. Kemudian buatlah di situ Masjid Quba, tinggal beberapa hari di situ. Dan Quba jauh dari kota Madinah kalau pakai hewan tunggangan. Setelah beberapa hari sholat di situ, mengerjakan jamaah di situ, pindah ke masjid, ke kota Madinah. Dan ontanya dibiarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, da'aha fa innaha ma'murah. Biarkan onta itu. Sesungguhnya dia sedang diperintah oleh Allah. Kapan dia merunduk, disitulah masjid. Ternyata dia merunduk di keturunan Najjar. Kemudian Rasulullah SAW langsung berkata, "Thaminuni, berapa harga tanahmu ini?" Kata Bani Najjar, "Tidak, kami akan wakafkan itu." Coba antum sekarang pikirkan, 14 abad yang lalu, berapa banyak pahala yang mengalir ke mereka. Ini orang cerdas. Gak manfaat tuh yang dikumpul-kumpulkan di lemari-lemari, bertumpuk-tumpuk, dan ditampilkan di media-media sosial. Mati orangnya, dibagi-bagi sama ahli waris. Gak akan mengalir. Kecuali ahli warisnya mewakafkan sedekah jariyah. 14 abad, sekarang 1444 tahun yang lalu. Selama itu masjidnya dipakai, kemudian orang sholat di situ dapat pahala, mereka dapat pahala, baca Quran, berdoa, berzikir. Subhanallah. Makanya benar hadis Rasul yang mengatakan, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti nyata iman. Memang gak kelihatan pahalanya, gak kelihatan, tapi itu bukti nyata iman. Itulah sedekah. Nah, ini yang disebut dengan sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Di zaman dahulu, ilmu yang diambil manfaatnya hanya ada dua caranya: belajar langsung seperti ini, atau buku ditulis disebarkan. Dulu juga mencetaknya tidak mudah. Untuk memperbanyaknya dengan cara menyalin. Makanya para ulama mengatakan zaman dahulu, kitabuka waladukan mukhallad. Kitabmu adalah anakmu yang abadi, yang pahalanya terus mengalir. Sekarang siapa yang tidak tahu kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah? Siapa yang tidak tahu kitab itu? Hampir semua kaum muslimin mengetahuinya. Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan adab dan akhlak, ditulis oleh Imam Nawawi. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Berarti sekitar 800 tahunan yang lalu, hampir 850. Orangnya terus mengalirkan pahala. Subhanallah. Dan kita berharap ini adalah keikhlasan beliau. Buktinya itu diterima. Al-Arba'in, 40 hadis Nawawi dibaca di mana-mana. Kitab Riyadhus Shalihin dibaca di mana-mana. Ini namanya umur kedua, Pak. Umur kedua. Silahkan pilih, Bapak. Kesempatan, kapasitas kita mana? Apakah pilihan pertama sedekah jariyah, ataukah bikin buku, ataukah kita yang membiayai untuk membuat buku? Umur kedua. Kemudian yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh di sini maksudnya adalah anak yang mendoakannya. Kapan anak mendoakan, dia dianggap saleh. Bukan berarti
anak itu soleh dulu baru mendoakan baru sampai pahalanya. Enggak. Kapan anak itu mendoakan maka dia dianggap soleh. Kapan anak itu mendoakan orang tuanya meskipun anak itu penuh dengan dosa, tapi ketika dia mendoakan orang tuanya maka dia dianggap soleh. Awaladun salih yad'ulah. Saleh yang mendoakan. Tanda kesolehan adalah mendoakan orang tuanya. Makanya dari mulai semenjak kecil, ya, ada sebagian, saya punya pesantren Pak. Saya tahu bagaimana wali santri. Mungkin di sini juga ada wali-wali santri. Sebagian wali santri itu Pak, tidak 100% ingin anaknya pintar agama. Ingin anaknya benar-benar masuk dalam dunia agama. Masih kepikiran nanti dia kerja apa Ustaz, nanti dia makan bagaimana, nanti dia makan apa, makannya nasi Pak, subhanallah. Ya. Diajak untuk benar-benar ke agama tidak. Nah, maka hati-hati. Lancarkan lisan anak-anak kita untuk mendoakan Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lancarkan itu. Itulah pahala yang terus mengalir. Untuk apa anak-anak kita ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Untuk apa mereka mengetahui akan hakikat-hakikat kehidupan dunia, hal-hal dunia, ternyata tentang akhirat dia bingung. Ada penafsiran dari ayat itu kalau tidak salah surat Ar-Rum. Ini perhatikan ya, bagi para orang tua, surat Ar-Rum ayat 7. Ya betul ayat 7. Perhatikan ayat. Mereka mengetahui hal yang lahir dari kehidupan dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Lihat tafsiran dari para ulama salaf. Silahkan buka cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kata Al-Hasan Al-Basri, saking mereka tahu tentang dunia, kalau diletakkan di sini koin emas atau perak tanpa ditimbang, mereka tahu ini beratnya berapa. Untuk apa tahu teknologi? Untuk apa tahu ilmu dunia, sedangkan dia kata Al-Hasan Al-Basri, kalau diletakkan di sini koin dirham atau dinar, emas atau perak, tahu tanpa ditimbang, tahu berapa beratnya. Walakin la yuhsinuna shalah, tetapi tidak bisa salat dengan baik dan benar. Untuk apa? Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Itu dalil yang pertama, atau amalan yang pertama yang mengikuti kita. Amalan yang lain ada 3 tadi amalannya. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya, yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Saya jadi ingat dulu ketika saya masih tinggal di kota Dammam. Dammam itu adalah timurnya kerajaan Arab Saudi. Karena dulu nggak punya mobil di sana, kita sering naik taksi. Naik taksi saya kadang-kadang milih orang Arab Saudi karena biasanya taksinya bersih-bersih. Jadi orang supirnya orang Arab Saudi. Dan biasanya banyak bonusnya. Apa bonusnya? Di antaranya, ini kan misalkan sopir, di belakangnya itu ada jok kan ya. Kemudian ada tempat. Di situ disediakan dulu kaset. Dulu mainannya kaset, bukan CD. Kaset gitu, buku-buku. Saya tanya kepada supirnya, "Majan amlil bay'? Ini gratis atau untuk dijual belikan?" Apa kata si supirnya? "Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta." Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Ya, dia mungkin tidak bisa untuk bersedekah jariah. Dia mungkin tidak bisa untuk berilmu yang diambil manfaatnya, tapi minimal dia ikut menyebarkan ilmu yang diambil manfaatnya. Dan para ulama mempunyai kaidah al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang menjadi penyebab sesuatu terjadi, dia seperti pelaku langsung
sesuatu tersebut. Maka banyak cara ya untuk bisa beramal saleh yang amalannya, pahalanya akan mengikuti kita sampai mati. Baik, dari tambahan dari amalan saya sebutkan poinnya, yaitu mushaf yang diwariskan. 5 masjid yang dibangun. 6 rumah singgah untuk orang yang dibangun, rumah singgah yang dibangun untuk orang dalam perjalanan agar bisa singgah. 6. 7 sumur yang digali. Itu semua adalah yang bisa pahalanya mengikuti sampai mati. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasharah wa waladan salihan tarakah wa mushafan waratha aw masjidan bana aw baitan libni sabili bana aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhati wa hayati yalhaquhu min ba'di mautih." Sesungguhnya yang akan menghampiri seorang beriman dari amalnya dan amal salehnya setelah kematiannya adalah 1, ilmu yang dia ajarkan. Dan ini Pak, saya punya cerita menarik. Saya dulu punya kawan dari Yaman. Beliau bercerita, di Yaman itu ada orang yang mewakafkan dirinya untuk mengajarkan surat Al-Fatihah, baik yang baru masuk Islam ataupun yang sudah lama masuk Islam. Siapa yang ingin belajar surat Al-Fatihah sama dia, maka silahkan datang kepada dia. Ini orang cerdas nih. Kenapa Pak? Karena surat Al-Fatihah rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang kecuali ketika dia baca surat Al-Fatihah. Dan yang mengajarkannya akan dapat pahala. Maka dia mewakafkan dirinya untuk mengajari kaum muslimin surat Al-Fatihah. Dan guru-guru Al-Quran jangan merasa rendah. Kan kita kadang melihat di tengah-tengah kehidupan tatanan masyarakat, guru-guru TPK itu adalah yang rendah, dikasih seadanya. Muliakan mereka Pak. Di zaman Rasulullah SAW mereka mulia hidup dan mati. Ketika hidup mereka didahulukan menjadi imam, didahulukan menjadi gubernur Mekah saat Nafi' bin Harith sang gubernur asli keluar dari Mekah yang menggantikan yang hafal Quran. Saat mati didahulukan untuk dikubur sebelum yang orang-orang yang tidak hafal Quran, yang tidak lancar baca Quran. Maka muliakan mereka. Imam Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, 60 tahun menjadi pengajar Al-Quran. Dari mulai zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, 60 tahun. Ketika ditanya, "Ma ajlasak? Apa yang menyebabkan engkau duduk selama ini 60 tahun ngajarnya cuma Quran, Pak?" Saya jadi ingat guru saya Syekh Al-Allamah Ubaidullah Al-Afghani. Guru saya nyetor hafal Quran di Masjid Nabawi, di samping Raudhah atau di belakang Raudhah. Tua renta. Selama itu 50 tahun ngajar. Ketika ditanya, "Ma ajlasak? Apa yang menyebabkan engkau duduk teguh, tegar?" Ya. Kalau di kita kan jadi ASN tegar. 35 tahun. Sampai pensiun. Tegar. Apa yang menyebabkan? Yaitu hadis Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, dia sebarkan, anak saleh yang mendoakannya, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun,
rumah singgah untuk orang-orang dalam perjalanan yang dia bangun, sumur yang dia gali. Ya, ini sumur ini luar biasa juga, Pak. Jangan melihatnya yang di sekitar kita, Pak. Coba lihat ke sana. Orang-orang pedalaman Indonesia ada program gitu. Bahkan subhanallah, sebelum saya lupa tentang ilmu lagi, saya punya masjid binaan di Samarinda, namanya Masjid Al-Amin. Saya motivasi pengurus masjidnya, saya katakan, coba Masjid Al-Amin jadikan sebagai tempat orang satu Samarinda yang ingin belajar Quran dengan gratis ataupun dengan mudah, mungkin bayar tapi dengan mudah, tidak macam-macam persyaratannya. Waktunya juga setelah isya, setelah orang sudah bekerja pagi hari, kemudian ngurus anak antara maghrib dan isya, habis isya dia 1 jam, setengah jam saja. Syaratnya cuma satu, ngaku nggak bisa baca Quran. Dan banyak itu dari kaum muslimin. Saya ingin sekali di Masjid Baitur Rahman lakukan itu. Datangkan ustaz-ustaz, kita kasih mereka sesuai dengan yang mereka perlukan, agar kaum muslimin belajar. Sebentar lagi bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Orang yang paling sedih ketika bulan Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Yang punya rezeki dari sekarang panggil ustaz-ustaz privat, ajari saya baca Quran. Kalau bisa saya ikut kelas akselerasi, ya, kelas agar cepat gitu, agar nanti Ramadan. Sekarang Rabiul Akhir sudah pertengahan, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, 4 bulan setengah lagi. Yang paling sedih saat bulan Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran, apalagi yang tidak bisa, karena nggak bisa menghatamkan. Nah, lanjut. Atau sedekah, tadi ilmu yang dia ajarkan, anak saleh, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, rumah singgah yang untuk orang-orang yang dalam perjalanan yang dia bangun, kemudian sungai yang dia gali, kemudian sedekah yang dia keluarkan dari hartanya saat dia sehat, saat dia hidup. Itu semua pahalanya akan dia bawa sampai mati. Baik. Termasuk pahala tambahan, itu sudah 7 ya. Yang ke-8, pahala yang akan mengikuti kita sampai kita mati adalah orang-orang yang mendapat petunjuk melalui dakwahnya kita. Asalnya dia tidak ikut, dia tidak benar-benar mentauhidkan Allah, mungkin melakukan kesyirikan. Asalnya dia tidak sholat, asalnya dia tidak duduk di majelis ilmu, kita dakwah, akhirnya ikut, akhirnya bagus keislamannya, itu akhirnya masuk Islam, itu pahalanya akan mengalir kepada dia sampai dia mati. Mengikuti pahalanya, mengikuti dia sampai dia mati. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Demi Allah, sungguh kamu memberikan petunjuk kepada seseorang itu lebih baik daripada kamu mendapatkan onta merah. Apa maksudnya hadis ini? Nah, siapa yang tahu apa maksudnya hadis ini? Kamu memberi petunjuk kepada seseorang lebih baik daripada kamu mendapatkan onta merah. Apa maksudnya lebih baik kamu mendapatkan onta merah? Maksudnya adalah lebih baik daripada kamu bersedekah dengan seharga onta merah. Onta merah adalah anfas amwalil Arab, harta orang Arab yang paling besar pada saat itu. Onta merah
kamu memberikan petunjuk kepada seseorang, orang akhirnya masuk Islam, orang akhirnya bertauhid, orang akhirnya bersunnah, orang akhirnya sholat, orang akhirnya puasa Ramadan gara-gara petunjuk yang engkau berikan. Walau mungkin hanya satu video, satu quote, satu kata, ya, walau hanya satu kata. Ini yang kadang-kadang menjadikan para penggagas-penggagas dakwah tidak pernah bosan untuk berdakwah. Kenapa? Dia ke daerah, Ustaz, saya pertama kali kenal sunnah dengar dakwah Ustaz, dan akhirnya semua desa saya masuk Islam. Nah, itu yang membuat kita tidak pernah untuk bosan-bosan berdakwah. Kan itu umur kedua, Pak. Umur kedua. Kesempatan umur pertama kita 60-70 tahun sedikit sekali. Umur kedua kita yang akan membantu kita. Berdakwah lebih baik daripada bersedekah sebesar onta merah. Itu amalan yang keberapa? Ke-8 yang menghampiri kita sampai kita mati. Kemudian amalan yang ke-9, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ya, cukup itu, 8. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, poin yang ke-4 kalau tidak salah. Poin yang pertama adalah maksud dan tema kajian kita. Poin yang kedua adalah bahwa tema kajian kita harapan kita kepada Allah. Poin yang ketiga adalah amalan-amalan yang mengikuti kita sampai kita mati. Poin yang ke-4 sekarang, dalil amalan-amalan yang menunjukkan bahwa pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Nah, ini inti dari kajian kita. Dalil atau amalan-amalan yang pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Apa saja amalannya? Yang pertama, doa. Ini pasti bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Salah satu dalil yang sangat jelas apa coba Pak? Bapak nggak usah tahu dalil dari Al-Quran, hadis Rasul juga tahu. Doa amalannya bisa, pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Apa Pak? Hah? Mohonkan ampun. Iya. Apa prakteknya? Tanpa Bapak tahu dalilnya dari Al-Quran, dari hadis apa? Hah? Sholat jenazah. Itu dalil bukti nyata bahwa doa pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Sholat jenazah. Karena di dalam sholat jenazah kita mendoakan orang yang sudah mati. Ya, itu dalil bukti nyata yang sangat jelas seperti mata hadis yang bolong tentang bahwa doa bisa pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah mati. Adapun dalil dari Al-Quran adalah surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami. Ya, ini menunjukkan bahwa doa adalah amalan yang pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Begitu juga di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristighfarlah atas dosamu dan untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Beristighfar, berdoa, minta maghfirah. Beristighfar, berdoa, minta maghfirah. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa amalan doa
bisa pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Baik. Amalan yang lain yaitu yang kedua, puasa wajib yang belum dikerjakan atau sebagai hutang, maka keluarganya boleh berpuasa atas si mayit tersebut. Hutang puasa wajib, begitu bahasanya ya. Hutang puasa wajib, maka keluarganya berhak untuk mengerjakan puasa yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang berhutang puasa wajib tadi. Timbul pertanyaan, apa itu hutang puasa wajib? Satu, hutang puasa Ramadan karena haid, karena nifas, karena sakit, karena safar. Itu hutang puasa. Adapun bapak seseorang yang saat masih hidup tidak pernah puasa karena malas dan tidak ada alasan syar'i untuk dia meninggalkan puasa Ramadan, maka itu tidak dianggap hutang puasa. Anaknya tidak diperbolehkan dan tidak berhak untuk mempuasakan atas bapaknya. Ya, itu dia. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyyu." Siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka keluarganya mempuasakan atasnya, menghadiahkan pahala puasa tersebut untuk orang yang punya hutang puasa tadi. Hutang puasa tadi, hutang puasa Ramadan dengan catatan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, hutang puasa nazar atau hutang puasa kafarat. Hutang puasa nazar atau kafarat. Apa bedanya? Nazar itu adalah mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Seperti saya bernazar, jika saya sembuh dari penyakit, saya akan berpuasa 10 hari berturut-turut. Maka ini hutang nazar, wajib dibayar. Dan sesuai dengan nazarnya berturut-turut, maka wajib berturut-turut. Tidak boleh tidak. Makanya jangan suka bernazar. Karena nazar itu la yustakhraju illa minal bakhil. Nazar tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Kalau sesuatu dia tidak dapat, maka dia tidak mengerjakan apa yang dia nazarkan. Kalau seandainya tidak sehat-sehat, nggak puasa-puasa, gitu ya. Nah, kemudian yang amalan yang ketiga, tadi puasa nazar, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Puasa penebus, kompensasi atas sebuah kesalahan. Contoh, bersumpah lalu dia mengatakan sesuatu dalam sumpahnya tapi dia tidak kerjakan. Nah, ini dia berarti wajib berpuasa 3 hari. Dan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ya. Bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan terong lagi. Entah kenapa, pokoknya dia akan makan terong. Ternyata dia langgar sumpahnya, maka wajib bayar. Wajib bayar. Salah satu bayarnya ada 3 cara. Pertama, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau jika tidak bisa dia memerdekakan budak, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu wajib untuk dibayar, hutang puasa itu namanya. Kemudian yang ke berapa? 4. Amalan yang pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal adalah melunasi hutang. Melunasi hutang.
Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya bukan itu. Hadis riwayat Bukhari, Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi matat wa 'alaiha nadhar, faqala iqdhihi anha." Yang artinya, wahai Rasulullah, Sa'd bin Ubadah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia punya hutang nazar. Kata Rasulullah SAW, tunaikan hutangnya. Nah, ini pahalanya sampai. Kalau tidak, dia akan menanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebuah hutang, berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang keempat ya itu tadi. Apa yang keempat yang Bapak tulis? Yang pertama apa? Doa. Yang kedua puasa, hutang puasa wajib. Yang ketiga melunasi hutang. Tiga baru ya, melunasi hutang. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalil yang menarik tentang melunasi hutang sebelum yang keempatnya. Lihat, hati-hati baik-baik, ini masalah hutang. Ya, apalagi kalau berhutang hanya untuk sekedar gaya, ya, habis bergaya enggak mati. Habis bergaya ternyata mati, atau habis bergaya dikira dipuji orang ternyata enggak, biasa aja. Itu kan gede banget. Ya, sudah hutang capek, gaya ternyata dianggap orang biasa aja. Coba lihat, perhatikan hati-hati masalah hutang ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna akhahu mata wa taraka 300 dirham. Bahwa saudaranya meninggal. Kemudian ada seorang bernama Sa'ad bin Al-Atwal ya, Sa'ad, namanya Sa'ad gitu. Kemudian saudara Sa'ad ini meninggal, saudara laki-lakinya. Dia meninggalkan harta waris sekitar 300 dirham dan juga meninggalkan anak dan istri. Fa'aradtu an unfiqaha ala iyali. Aku ingin kasih 300 dirham itu kepada anak istrinya. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhaka mahbusun bidaini, fadhhab faqdi an." Wahai Sa'ad, saudaramu yang kemarin meninggal tertahan, ingat hati-hati kata tertahan dengan hutangnya, segera tunaikan hutangnya. Para ulama mengatakan arti tertahan ada dua. Yang pertama, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, tertahan an maqamihal karim, tertahan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah gara-gara hutang. Yang kedua, tertahan tidak punya nasib di akhirat, tidak masuk surga, tidak masuk neraka sampai selesai urusan hutangnya. Berat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jangan bermudah-mudah. Maka lalu aku pun melunasinya, kata Sa'ad bin Al-Atwal. Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinarain idda'athuma imra'ah laysat 'alaha bayyinah. Wahai Rasulullah, semua hutang-hutangnya sudah aku lunasi kecuali cuma 2 dinar. Ini ada perempuan ngaku-ngaku bahwa saudaraku berhutang kepada dia 2 dinar. Dia enggak punya saksi atas hal itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'tiha fa innaha muhiqqah." Sudah kasih, dia yang lebih berhak. Nah, ini menunjukkan amalan yang ketiga, melunasi hutang, pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
termasuk, makanya kan ini masih masalah hutang ya. Termasuk hadis yang berkaitan dengan hutang adalah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW beliau bertanya, "A'alaihi dain?" Ini jenazah punya hutang enggak? Kalau kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Salati jenazah kalian. Aku tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang. Awal-awal syariat Islam seperti itu. Di akhir-akhir Nabi Muhammad SAW melunak. Beliau mau mensolati asalkan ada yang mau menjamin mau bayar hutangnya. Terjadi itu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu ketika didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW jenazah, beliau tanya, orang ini punya hutang atau tidak? Kata para sahabat, iya. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, huma alayya wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, 2 dinar yang hutangnya itu aku yang akan bayar. Akhirnya Rasulullah SAW mensolati. Awalnya nggak begitu. Kapan ada hutang nggak mau sholat, mau dibayar mau nggak dibayar nggak beliau sholati. Tapi di akhir-akhir syariat beliau melunak. Nah, karena ada yang menjamin, besoknya ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Qatadah, ma fa'alatid dinarain? Bagaimana dengan nasib 2 dinar? Sudah bayar belum? Kata Abu Qatadah, baru mati kemarin wahai Rasul. Tenang aja, saya bayar. Ini ada hadisnya, saya bahasakan yang lebih enak aja. Tenang aja, saya bayar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taqdi." Segera akan tunaikan. Setelah itu aku langsung bayar, kata Abu Qatadah. Kemudian Rasul SAW bersabda, lihat, ana hina baradat alaihi jildu. Sekarang baru kulitnya tidak panas lagi. Jadi yang mati dimasukkan ke dalam kubur dan membawa hutang belum dibayar, maka kulitnya memanas. Jangan bermudah-mudah. Baik. Itu 3 para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sedekah. Kalau tadi hutang kan, ini sedekah. Sedekah kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya, maka ini sampai kepada mereka. Sedekah. Ya. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna rajulan qala, ada seorang berkata kepada Rasulullah SAW, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Wahai Rasulullah, ada ibuku meninggal tiba-tiba, mendadak meninggalnya, dan beliau belum berwasiat, dan aku kira kalau beliau bisa berbicara sebelum meninggal, beliau akan bersedekah wasiatnya. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku akan dapat pahala jika aku anaknya bersedekah atasnya? Kata Rasulullah SAW, na'am, fatasaddaq anha. Iya, maka bersedekahlah atas namanya. Ini dalil begitu tegas bahwa amalan sedekah pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Tapi di hari Jumat tidak perlu juga diumumkan. Ya. Mari, ini ada yang bersedekah 5.000 untuk bapaknya, 5.000. Mari bacakan Al-Fatihah. Enggak perlu diumumkan begitu. Ya, tidak perlu. Tetapi pahalanya sampai. Nah, yang menarik ada pertanyaan, Ustaz, itu kan anaknya yang bersedekah, kemudian pahalanya sampai kepada orang tuanya. Anaknya dapat pahala enggak? Maka jawabannya adalah iya dapat. Karena di sana ada riwayat lain, wali ajrun, apakah aku juga dapat pahala? Kata Rasulullah, na'am, iya. Berarti anaknya dapat pahala, orang tuanya yang dihadiahkan pahalanya juga dapat pahala. Nah,
Itu sudah 4. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari pahala yang dapat dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal adalah, dan hadis tentang sedekah banyak sekali. Saya tidak perlu untuk menyebutkan semuanya. Yang jelas ada satu sebagai dalil bahwa sedekah itu sampai. Yang ke berapa? 5, haji dan umroh. Nah, ini pahalanya sampai kepada orang yang menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dalam hadis, lihat ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Khaz'an qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadi fil hajji adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u an yathbut ala rahila afa ahujju anha. Ada seorang perempuan dari Khaz'an di zaman Rasulullah SAW. Perempuan dari Khaz'an ini adalah perempuan-perempuan yang dari daerah yang menghasilkan wanita-wanita cantik. Khaz'aniyah ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji atas hambanya telah didapati oleh bapakku. Artinya beliau sanggup untuk berhaji, tetapi beliau tidak sanggup untuk duduk tetap di atas hewan tunggangan. Bolehkah aku berhaji atas beliau? Ini menunjukkan bapaknya masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, menunjukkan bahwa badal haji boleh dikerjakan untuk orang yang masih hidup jika orang tersebut sudah tidak sanggup untuk menunaikan ibadah haji karena tua renta atau sakit kronis menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, fahujji anhu." Iya, silahkan hajikan untuk bapakmu. Nah, ini. Kemudian umrah, apa dalilnya? Umrah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Razil radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir, la yastati'ul hajj wal umrah wal dha'n, fahujja an abika wa'tamir." Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku orang yang sudah tua renta, tidak sanggup berhaji, tidak juga berumrah, tidak juga bisa menaiki hewan tunggangan. Kata Rasulullah SAW, hujja an abika wa'tamir, berhajilah atas nama bapakmu dan berumrahlah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tadi adalah amalan-amalan. Ada sekitar 5 amalan bahwa bisa pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dan amalan-amalan tersebut kalau kita bisa runut, yang pertama doa termasuk di dalamnya minta ampun. Yang kedua adalah puasa wajib. Yang ketiga adalah melunasi hutang. Yang keempat adalah bersedekah. Yang kelima berumrah atau berhaji. Yang keenam memerdekakan budak. Memerdekakan budak termasuk amalan yang bisa pahalanya kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal. Memerdekakan budak. Ya. Jadi kalau seandainya ada budak, kita merdekakan, pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal, maka dapat pahalanya. Apa keutamaan memerdekakan budak? Ini kalau ada ya, keutamaan memerdekakan budak adalah setiap ruas tulang dari tubuh kita akan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu. Sebagaimana kita bebaskan budak tersebut dari perbudakan.
Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir adalah mengerjakan hal-hal yang wajib dari si mayit, seperti nazar, kemudian kafarat. Mengerjakan hal-hal yang wajib dari si mayit seperti nazar-nazar dan juga kafarat. Nah, ini amalan yang disepakati oleh kaum muslimin, para ulama, bahwa amalan tersebut sampai kepada orang yang meninggal. Sekarang ada amalan-amalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah amalan itu pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal? Satu, sholat. Apakah sholat kita bisa hadiahkan pahala sholat kita untuk orang yang sudah meninggal? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan saya akan ambil pendapat yang dikuatkan dan kita mengikutinya. Dikuatkan itu berarti saya beradab kepada para ulama bahwa ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i, lalu kita mengikutinya. Atau ini dikuatkan oleh Imam Malik, oleh Imam Ahmad, lalu kita mengikutinya. Begitu bahasa saya. Pendapat yang dikuatkan, maksudnya dikuatkan oleh para ulama dan kita kuatkan dalam masalah sholat adalah bahwa sholat tidak dapat dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas para ulama. Dan Imam Syafi'i ikut selalu mayoritas para ulama. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu kebanyakan mengikuti pendapat jumhur, ya, kecuali dalam beberapa permasalahan saja. Nah, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat tidak dapat dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada syariatnya dari beliau. Intinya tidak ada dalil. Kalau puasa kan tadi ada, man mata wa alaihi siyam sama wali. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka orang tuanya walinya mempuasakan atasnya. Nah, puasa sudah, kemudian selanjutnya adalah zakat. Apakah zakat pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal? Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah amalan yang wajib. Dan wallahu a'lam, apabila si mayat ketika dia meninggal, seseorang ketika dia meninggal, maka kemudian dia meninggalkan harta waris. Harta waris tersebut adalah dimiliki oleh ahli waris, bukan lagi dimiliki oleh si mayat. Maka pada saat itu tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan zakat, karena sudah terputus dengan ketika dia meninggal. Oleh karena itu tidak sampai pahala menghadiahkan orang yang berzakat kepada orang yang sudah meninggal atau untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ada pahala yang tambahan dari 7 tadi, 8 ya, yaitu mengerjakan wasiat orang yang sudah meninggal. Mengerjakan wasiat, maka ini pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Saya beri contoh. Saya sudah menyiapkan uang untuk berkurban. Allah bertakdir saya meninggal duluan. Sebelum saya meninggal, saya berpesan kepada istri, anak, itu ada uang di dalam laci meja. Kalau saya meninggal, maka kalau saya habis umur, maka
belikan itu hewan kurban sebagai wasiat saya untuk dikurbankan tahun ini. Maka orang ini meninggal, maka wasiat itu dikerjakan, pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Artinya pemberian harta waris itu dibagikan setelah menunaikan wasiat. Dan ayat yang semisal itu disebutkan oleh Allah banyak dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 ayat 12. Ayat 11 ayat 12. Jadi amalan yang ke-8 yang pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal apa? Wasiat. Adapun zakat tidak. Ya, adapun zakat tidak sampai. Kecuali zakat tersebut dari harta si mayit. Tetapi kita katakan tadi, kapan mayit meninggal maka hartanya menjadi ahli waris. Baik. Ya, cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir yang dikhilafkan juga adalah sebelum dicukupkan, yaitu bacaan Al-Quran. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Qur'an ini yang terjadi di tengah kaum muslimin macam-macam. Ada satu, menghatamkan Al-Qur'an di samping kuburannya dari juz 1 sampai 30 dengan niatan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Satu. Yang kedua, membacakan Fatihah 4. Tahu Fatihah 4? Itu istilah kami di Kalsel. Fatihah 4 itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, diulang sebanyak 3 kali. Maka disebut Fatihah 4. Diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Baik itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-15, hari ke-25, 40, 70, 100 dan setiap tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, membaca surat Yasin di setiap malam Jumat. Diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini pendapat yang dikuatkan dan kita mengikutinya. Ya. Mengatakan bahwasanya qiraatul Quran la yasulu ihda'u thawabiha ilal mauta li'annahu laysa min kasbin wala min amalihi. Pembacaan Al-Quran tidak sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, karena itu bukan amalan mereka, bukan hasil usaha mereka. Walihada lam yundab ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatuhu. Lam yundib ilaiha Rasulullah SAW umat. Oleh sebab itulah Rasul SAW tidak menganjurkan umatnya, wala hassahum alaih, dan tidak memerintahkan umatnya, wala arsyadahum ilaihi binassin wala imam, dan tidak memberikan bimbingan atasnya, baik itu dengan dalil Al-Quran atau hadis Rasul, atau bahkan hanya sebatas isyarat, enggak. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah. Itu tidak dinukilkan riwayatnya dari para sahabat bahwa mereka menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada siapa orang yang sudah meninggal. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, maka niscaya mereka akan terlebih dahulu mengerjakannya. Wa babul qurubat. Nah, ini penting, ini kaidahnya. Bab
beramal ibadah yaktasiru fihi alal mansus, dicukupkan, dibatasi dengan dalil, wala yutasarraf fihi bi anwa'il aqisati wal ara, dan tidak diberlakukan padanya dengan kias-kias, analogi-analogi, memisalkan atau dengan pendapat-pendapat. Silahkan cek perkataan ini di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i. Lalu kenapa Ustaz yang mengaku madhab Syafi'i malah kebalikannya? Nah, itu tanya mereka, saya juga nggak tahu. Ingat, yang saya bicarakan adalah menghadiahkan pahala baca Quran. Kita belum membicarakan pembatasan baca Qurannya. Baca Qurannya sehari, 2 hari setelah wafatnya orang yang meninggal, kemudian 3 hari, 7 hari, 15 hari, 25, 40, 70, 100 haul. Ya, kita belum bicarakan itu. Kita baru membicarakan, nih kalau saya nih anak seorang ibu yang sudah meninggal, saya ingin baca Yasin. Untuk pahalanya saya hadiahkan kepada ibu saya. Saya tidak peduli hari-harian, pokoknya saya baca aja. Hadiahnya saya hadiahkan. Saya baca Al-Fatihah, hadiahnya, pahalanya saya hadiahkan. Apa hukumnya? Maka hukumnya belum ada syariatnya. Taib, itu pendapat yang dikuatkan dan kita mengikutinya. Adapun yang dibicarakan 1 hari dari kematian, 2 hari dari kematian, 3 hari dari kematian, 7 hari, 15 hari, 40 hari, kemudian 70, 100 setiap tahun, belum ada pembicaraan ulama fikih yang 4 sepengetahuan saya yang pendek. Silahkan cek. Paham nggak bedanya permasalahan pertama dengan permasalahan kedua? Siapa yang paham? Angkat tangan. Saya ingin nyoba aja. Coba, apa Pak masalah pertama? Masalah pertama apa dulu? Enggak, saya tidak membicarakan menyanggahnya, permasalahannya. Pertama, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk si mayit. Yang kedua, hari-hari yang dilalui untuk membaca Al-Quran. Yang pertama permasalahannya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk si mayit. Kita tidak membicarakan hari-harinya, kapan saja, saya di mana saja, saya ingin menghadiahkan, terserah saya. Itu yang dibicarakan oleh para ulama fikih yang 4. Dan pendapat yang dikuatkan yaitu pendapat Imam Syafi'i, dan itu pendapat jumhur tidak sampai. Nah, permasalahan yang kedua adalah pembatasan hari 1, 2, 3, 7, 15, 25, 70, 40, 70, 100, 1 haul. Ini tidak ada pembicaraannya di dalam kitab-kitab fikih yang 4. Sepengetahuan saya yang pendek. Kalau saya salah, mohon diberitahu. Paham maksud saya? Cukup kiranya? Nah, mungkin ada pertanyaan. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, silahkan. Waalaikumsalam. Saya di rumah berdagang warteg berdua dengan istri saya. Itu ada barang-barang yang dia sistemnya itu jatuh tempo per 2 minggu. Kenapa Pak? Barang-barang jatuh tempo dalam 2 minggu. Kalau misalnya saya meninggal dunia itu, utang itu termasuk utang saya atau termasuk utang istri? istri? Siapa yang berhutang Pak? Ya kami kan tidak tahu.
Yang kedua, bukan saya mendapat itu saya. Enggak, yang gini, kalau ada akad, Bapak berhutang ke saya, ada akad itu yang seketika melakukan akad hutang piutang siapa? Kalau akadnya itu saya atas nama warung bukan toko atau toko saya. Terkadang yang datangan saya, yang datangan Saya. Dua-duanya menanggung, Pak. Memang pedagang tidak lepas dari hutang, ya kan ya? Selalu berhutang, tapi usahakan kalaupun kita melaksanakan sistem itu selalu ada hutang, Ustaz, maka usahakan ada yang bisa kita bayar. Agar ketika kita meninggal, Allahu a'lam kapan Allah bertakdir kita meninggal, ada sesuatu yang dibayarkan sehingga kita selamat. Bisa dimaklumi, Pak? Barakallah, jazakallah khair. Nah, ada yang lain? Silakan Bapak ini. Sudah, pertanyaan cukup, jangan ditambah lagi. Nah. Bagaimana kalau kita mendoakan kerabat kita yang sudah wafat, ya? Kita mendoakan setiap hari kalau kita bukan waktu itu bagaimana kita mendoakannya? Boleh kita doa-doa yang ada dalam sholat jenazah itu kita baca setiap hari, setiap saat, setiap hari. Ya. Kalau tidak boleh bagaimana? Ya, bismillah, walhamdulillah. Untuk mendoakan kerabat yang sudah meninggal di awal, maka kita sudah sebutkan tadi, yaitu ada doa yang kita baca ketika kita ingin mendoakan kerabat. Di antaranya Rabbana apa tadi? Rabbana walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Allah, Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang beriman sebelum kami. Bahkan itu umum, bukan hanya untuk kerabat. Kalau khusus gini ya, saya ingin menyinggung kata-kata Bapak khusus. Sekarang saya ingin berikan pilihan dua, mana yang lebih utama. Ketika kita berziarah kubur, kita ucapkan di depan pekuburan seluruhnya, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini satu contoh. Atau kita masuk ke dalam pekuburan, kemudian kita cari keluarga kita, ibu, anak atau siapa, kemudian kita Assalamualaikum. Mana yang lebih utama? Yang umum tadi, yang lebih utama, termasuk di dalamnya mereka yang kita doakan tadi, orang-orang yang beriman sebelum kita. Itu. Adapun secara khusus tidak ada. Wallahu a'lam. Saya ambil satu-satu dari laki-laki, dari perempuan ya. Ini dari laki. Untuk membangun masjid, jika kemampuan kita hanya membangun 1 juta untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid, apakah pahala jariah didapat juga atau harus satu masjid? Dan jika dana yang kita sumbangkan ternyata dikorupsi dan tidak digunakan untuk pembangunan masjid, apakah tetap dapat pahala jariah juga? Ajib ya. Donasi masjid dikorupsi. Gini, ada hadis berbunyi, man bana lillahi baitan walau kamabhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun untuk Allah sebuah rumah, yaitu masjid, walaupun seperti mafhasi qatat. Apa itu mafhasi qatat? Bapak kalau lihat burung, dia mengangkrem telur-telurnya, itu kan ada tempat angkremannya. Walaupun sekecil itu, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga.
Walaupun hanya kecil 1 juta, jangan 1 juta, walau cuma 50.000, walau cuma 1 paku, walau cuma 1, ya, tidak mengapa. Itu adalah mendatangkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha luas karunia-Nya. Baik, pertanyaan dari ibu-ibu. Apabila kita mengalami musibah, hilangnya harta benda atau uang dan kendaraan, apakah bisa dikiaskan untuk tabungan kita di akhirat? Jawabannya adalah setiap musibah akan berpahala jika dihadapi dengan kesabaran. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan kekurangan, linaqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, nyawa, wath thamarat, buah-buahan, dan khauf, rasa takut, rasa lapar, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, maka dia akan dapat pahala. Nah, cuma mungkin yang ditanyakan bukan itu oleh ibu ini. Yang ditanyakan adalah, nih, harta benda hilang, nanti di akhirat dapat nggak yang hilang tadi? Motor hilang, nanti kita di akhirat punya motor kali gitu. Nah, itu yang ditanyakan sebagai tabungan. Maka jawabannya bukan seperti itu maksudnya. Lagian di akhirat lebih canggih daripada di dunia. Ya. Maksudnya adalah pahalanya dia akan dapatkan atas kesabaran dari musibah dia. Adapun barangnya tidak. Ya. Nah, pertanyaan dari bapak-bapak. Seorang mantan pencuri yang telah bertobat, bagaimana cara mengganti apa yang telah ia curi sementara ia tidak ingat di mana saja mencuri? Jawabannya adalah yang paling utama dia bertobat dulu, menyesal atas perbuatannya, kemudian memutuskan dosa itu, tidak pencuri lagi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan pencurian lagi. Yang keempat, dilakukan dengan ikhlas, hanya ingin berharap pahala dari Allah. Yang kelima, dilakukan saat masih hidup atau sebelum kiamat. Itu 5 syarat taubat nasuha. Yang keenam, kalau ada milik orang lain yang dia ambil gara-gara dosanya tadi seperti mencuri, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan atau minta halal. Wajib dikembalikan. Kenapa? Karena harta seorang muslim itu adalah suci, haram untuk diambil tanpa kebenaran. Makanya pungutan-pungutan liar itu haram untuk diambil. Karena harta seorang muslim itu suci, tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Maka wajib dikembalikan atau minta halal. Taib. Kalau orang seperti ini sudah tidak ingat lagi untuk mencari di mana saja dia mencuri, maka jawabannya minta halal kepada yang dia ingat. Mungkin dia juga tidak sanggup untuk mengembalikan. Kalau mengembalikan mungkin masuk polisi. Ada seorang di masa sudah balik sampai dia lulus kuliah, dia sering mencuri di rumah, di warung Pak Haji. Kemudian dia ingin bertobat. Kemudian dia berkata kepada pemilik warung, "Pak, mohon maaf, saya ketika masih Badung dulu sering nyuri di sini. Saya minta halal ya Pak." Kata Pak Haji, "Saya halalkan. Cuma catat dulu berapa yang kamu ambil. Kalau banyak kita ke polisi dong, nggak bisa biarin gitu." Nah ini kan berbahaya nih. Taubatnya nanti tertahan gitu. Maka sebagian memperbolehkan untuk meminta halalnya dengan yang umum. "Pak, Assalamualaikum, saya minta halal atas seluruh kesalahan saya. Kalau ada sesuatu yang saya ambil tanpa sengaja, saya mohon dihalalkan." Kata Pak Haji, "Apaan nih? Pokoknya halalin, urusan kita selesai." Ya.
maka seperti itu diperbolehkan. Ya. Tapi ini lebih utama mengembalikan barang, karena itu nanti dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia dengan manusia, binatang-binatang. Rasulullah SAW bersabda, "Tuqadu lisyatil jalha min asyatil qurana hatta yuqtassa bainahum." Akan ditarik, diseret kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkannya sampai diambil kisos di antaranya. Karena konsep hisab kelak di hari kiamat dibangun di atas keadilan. Benar-benar adil, tidak ada kezaliman sedikit. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana bagi kami sholat ketika kami pakai cadar? Mohon nasihatnya. Jawabannya adalah ini adalah masalah kontemporer. Dijawab oleh sebagian ulama mengatakan jika sholatnya seperti sekarang ibu-ibu di atas kelihatan oleh laki-laki kalau mereka melihat ke atas, maka jika memang khawatir dan dia terbiasa memakai cadar, maka jika khawatir untuk terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, tidak mengapa dia memakai cadar. Ini fatwanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Tetapi jika memang dia bisa mengkondisikan membuka cadarnya dan tidak terlihat oleh laki-laki, misalkan sholatnya ke belakang sedikit, baru nanti ke majelis ilmu baru bisa maju lagi, maka itu lebih utama tidak memakai cadar. Wallahu a'lam. Karena ada larangan sholat menutup wajah karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan daging unta dapat membatalkan wudhu. Apakah ada penjelasan ilmiah mungkin hal tersebut? Karena ada yang bertanya, namun saya tidak tahu jawabannya. Termasuk apa hikmah membasuh najis air liur anjing? Salah satunya dengan tanah. Bismillah. Jawabannya adalah daging unta tersebut kenapa kita berwudu atasnya? Ini tentunya khilaf ya di antara para ulama. Makan daging unta dianjurkan untuk berwudu. Ada yang mengatakan wudunya batal, ada yang mengatakan dianjurkan berwudu, ada yang mengatakan tidak batal. Ya. Wallahu a'lam, khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Dan hikmah yang pernah saya baca dari perkataan para ulama, karena unta itu mempunyai sifat hasad yang sangat kuat. Nah, apa hubungannya sampai membatalkan wudhu? Allahu a'lam. Itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Unta itu mempunyai sifat hasad yang sangat kuat. Ini pernah saya dulu di salah satu musim haji diperbantukan oleh kampus sebagai penerjemah haji. Jadi kalau ada syekh bercerita, khutbah atau muhadharah gitu, kajian, saya penerjemahnya di kota Mekah. Pernah suatu ketika yang syekh ini semangat ceramah, jamaahnya Indonesia semua, berceramah tentang maulid. Waduh, mantap ini. Ya, itu dia. Nah, waktu itu di tempat base camp kita, kan kita dikumpulkan, ada orang Badui, benar-benar Badui, memang yang tinggal di pedalaman perkampungan Arab di padang pasir, didatangkan. Mereka kan kuat-kuat orang Badui itu. Beliau cerita, unta itu punya sifat paling ingat dengan sesuatu yang menyakiti dia. Jadi orang Badui ini apa ya bahasanya, jahil gitu. Ini unta lagi odohoy ini, ya, betina dan jantan. Dia ganggu, dia tepak pantatnya. Diingat sama unta itu. Kata dia, malam ini saya tidak boleh tidur di tempat yang biasa saya tidur. Dia benar, nggak tidur di tempat itu. Besok paginya dia lihat, habis sudah diucek-ucek, diunyel-unyel sama kakinya. Karena dia ingat kebaikan kita dia ingat, keburukan kita dia ingat. Nah, itu penyebab yang pernah saya baca. Kenapa sampai berwudu dari daging unta? Allahu a'lam.
Adapun juga air liur anjing dengan tanah, yang pernah saya baca juga adalah ada materi pada tanah yang bisa membersihkan dari beratnya najis kotoran dari air liur yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tanah. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar tidak ada badal haji bagi orang yang memang tidak berniat haji semasa hidupnya, dan tidak ada juga badal umrah yang ada menghadiahkan umrah. Mohon penjelasannya. Ini permasalahan khilaf di antara para ulama. Apakah yang dibadalkan itu harus berwasiat atau tidak? Paham ya? Maka pendapat yang dikuatkan dan kita mengikuti pendapat tersebut adalah tidak mesti harus berwasiat selama si fulan belum berhaji, karena Allah belum bertakdir, kemudian keluarganya mau menghajikan atas nama si fulan tersebut meskipun tidak berwasiat. Buktinya di hadis yang kita sebutkan tadi kan tidak ada wasiatnya, ya, tidak berwasiat. Maka pada saat itu silahkan dilakukan haji. Bahkan tadi hadis syubrumah itu bahkan kerabat, jauh wasiat dengan kerabat yang lain, maka silahkan dibadalkan, tidak mengapa. Jadi pendapat yang lebih kuat, boleh dibadalkan haji meskipun tidak berwasiat. Taib, apakah membadalkan haji? Tidak ada, yang ada adalah menghadiahkan umroh. Maka jawabannya intinya kan sama gitu. Intinya sama, karena hadis Abu Razin tadi kan begitu. Wahai Rasulullah, bapakku sudah tua renta, tidak sanggup untuk duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku berhaji dan berumrah atasnya? Ya sama saja kan badal haji. Allahu a'lam. Bagaimana kalau kita ikut berjihad dengan demo, Pak Ustadz? Kok ada jihad demo itu? Demo jihad demo. Mendingan belajar jihad dulu deh, ya. Mendingan belajar jihad dulu, karena ketika sudah belajar jihad tahu apa bedanya demo dengan jihad. Dan demo haram. Demo haram. Ini akidah, ini agama yang kita anut. Demo haram, tidak menghasilkan apapun, yang ada adalah kekacauan, minimal macet. Dan Islam itu agama komprehensif yang universal, sempurna dengan segala macam makna kesempurnaan, sampai dalam tata cara bertata negara. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan dia nampakkan di hadapan khalayak ramai. Falyakhudh biyadihi, berdua-duaan dengannya. Fa in qabila fadha, jika diterima itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alayhi, kalau tidak sudah selesai tugasnya sebagai rakyat. Kita ini rakyat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kerakyatan kita, bukan tentang pemimpin kita. Ya, Rasulullah SAW, "Alaikum ma humiltum alaihi ma humilu." Itu hadis Rasul. Kalian rakyat itu yang akan dimintai pertanggungjawaban kalian. Mereka pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ada solusi logis yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa menasihati, karena tidak sampai mungkin nasihat kita, tidak bisa berdua-duaan dengan presiden kita atau dengan penguasa kita, maka ada solusi. Kata Rasulullah SAW, "Tas'alunallaha alladhi lakum wa tu'adduna alladhi alaikum." Minta kepada Allah yang milik kalian. Ini solusi logis, mudah, syar'i. Minta kepada Allah.
Yang kedua, kalau seandainya kalian sebagai rakyat, tunaikan tugas kalian. Itu dua hal. Tunaikan tugas kita sebagai rakyat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin mendapatkan hak kita. Cukup kiranya ya. Saya harus ke tempat yang jauh lagi. Nanti setelah ini ada kajian. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan belum bisa saya jawab. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Masjid Baitur Rahman yang sudah memberikan waktu dan juga kesempatan untuk bisa kajian pada hari Ahad kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.